Kiri dah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Kiri dah pasang. Adai ila ridwani salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ya ikhwati jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, kita kembali ya. Gini. Keterangan tentang yaitu penjelasan tentang ya, bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid al-asma wa sifat. Kemudian yang kedua, ya, kita tatkala kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh melakukan taktil, tahrif, tamthil dan takyif. Apa itu taktil? Maka pembahasan yang pertama dari poin yang kedua ini yaitu taktil, yaitu penolakan, yaitu menolak mengakui bahwa sifat-sifat tersebut ada pada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah yang menolak mengakui adanya sifat apapun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jahmiyah dan Mu'tazilah ini apa? Tidak mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil ya, yaitu bahwa menetapkan sifat Allah bisa menjadikan kesyirikan. Demikian juga Asy'ariyah yang menolak untuk mengakui seluruh sifat Allah kecuali hanya 7 sifat saja. Ya. Sembari mengklaim bahwa penetapan selain 7 sifat tersebut bagi Allah adalah sikap tasbih, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dan tajsim, ya, yaitu menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan jisim. Ini yang diklaim orang-orang yang mereka yaitu apa? Menolak seluruh sifat Allah atau sebagian sifat Allah. Kalau yang menolak seluruh sifat Allah yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka menolak seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Asy'ariyah ya, mereka hanya menetapkan yaitu ya 7 sifat saja. Apa di antaranya? Ya, wujud, tidak, pokok, mukhalafatul hawadits yang nafsi, badaniyah, ujrah, 8 atau 7. Itu Asy'ariyah. Mereka menetapkan. Kenapa mereka tidak menetapkan yang sifat yang lainnya? Dikarenakan kalau ya menetapkan sifat yang lainnya itu nanti masuk ke tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau misalkan menetapkan Allah Maha mendengar, atau menetapkan tadi yaitu misalkan Allah yaitu tinggi di atas arsy, istawa ala arsy, Istawa ala arsy dan ala wartafa'a, yaitu tinggi dan meninggi di atas arsy. Ya. Atau Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Kalau ya menetapkan seperti itu, ya nanti itu akan menyerupakan dengan makhluk kata mereka. Kata orang-orang yaitu apa? Ya, Asy'ariyah. Ini Asy'ariyah yang zaman sekarang, yang kontemporer. Karena Asy'ariyah yang dahulu itu mereka menetapkan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada perbedaan yaitu apa? Asy'ariyah yang mutaqaddimin dan Asy'ariyah yang sekarang itu berbeda. Dan kemudian kalau misalkan kita menetapkan ya sifat ya misalkan seperti sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala ya, itu nanti apa? Ya, kata mereka ya ditakutkan masuk ke tajsim, yaitu ya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti jisim jasad. Makanya ada orang yang mengatakan apa? Ya, mereka mengatakan Ahlussunnah itu mereka telah berbuat ya, kesalahan fatal. Padahal Allah itu seperti sang bokong. Karena apa? Karena mereka ya memahami bahwasanya tatkala kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala wartafa di atas langit atau di atas arsy, itu kemudian apa? Dia bayangkan kemudian Allah itu seperti apa? Senbokong. Senbokong tahu kan?
Itu film berasa gitu. Ya seolah-olah kalau begitu bagaimana ya? Berangkat boleh menetapkan bahwa Allah itu tinggi di atas ars. Kata mereka, itu kata mereka. Makanya nggak boleh kita takdir, tidak boleh kita menolak sifat Allah Subhanahu wa taala gara-gara hanya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tadi hakikat mensucikan Allah itu apa? Yaitu kita ya tidak menempatkan Allah Taala dalam sifat yang kurang dan aib. Itu hakikat. Ya, bahwa kita mensucikan Allah ya apa? Kita nafikan sifat yang aib dan sifat yang kurang. Kemudian menolak ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tahrif. Tahrif itu apa? Menyimpangkan. Ya. Maka tahrif itu ada dua. Yang pertama adalah tahrif lafzi atau secara literal. Ya. Lafadznya yang ditahrif. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah berbicara kepada Musa takliman. Ya. Benar-benar bicara. Wa kallamallahu Musa. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, wa kallamallahu, Allah itu sebagai fa'il, Musa sebagai maf'ul bih. Berarti yang ada bicara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian ayat itu datang. Kemudian orang melakukan tahrif, menyimpangkan. Ya, yaitu apa? Diganti wa kallamallaha Musa. Berarti yang ngajak bicara siapa? Musa. Mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Fa'il dan maf'ul bihnya berganti. Ini termasuk yaitu apa? Melakukan tahrif dalam apa? Dalam lafaz. Ya. Namun saat ini tidak lagi ditemukan kalangan yang melakukan tahrif lafzi semacam ini. Sekarang sudah tidak ada. Mungkin nggak berani juga. Ayatnya bunyinya begitu, mau dirubah jadi wa kallamallaha Musa. Ya. Jadi untuk yang tahrif lafzi yang ini wa kallamallahu menjadi kallamallaha ini sudah ada. Kemudian yang kedua yaitu tahrif maknawi, yaitu menyimpangkan maknanya atau disebut dengan takwil. Ya. Seperti sebagian ahli bid'ah mentahrif makna istawa. Ya, di atas menjadi istaula yang artinya adalah menguasai. Ya. Allah ma'al arsis istawa. Bahwasanya Allah Taala ya istawa di atas arsy. Mereka yaitu apa? Memalingkan maknanya. Bukan istawa yang artinya adalah ala wartafa'a, tinggi dan meninggi, tapi yaitu apa? Istaula. Maknanya istawa adalah istaula, yaitu menguasai. Jadi Allah Ta'ala menguasai arsy. Nah, ini sudah menyimpangkan maknanya. Dari makna sebenarnya. Ini yaitu apa? Tahrif ya maknawi ya. Tahrif ya maknawi. Seperti juga yaitu apa? Ayat tangan menjadi al-quwwah, yaitu memalingkan makna tangan ya menjadi yaitu kekuatan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Kemudian mereka ya simpangkan maknanya dia apa? Kekuatan. Ini termasuk yaitu menyimpangkan makna. Walaupun ya ana beberapa baca di beberapa referensi bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala tentu saja tangan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembahasan di dalam Al-Qur'an itu terkadang memang dia tidak mengandung kecuali dia maksudnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada memang makna tangan di sana yang muhtamal, yang bisa diartikan kepada yaitu kekuatan. Maksudnya pembahasan tentang masalah tangan. Ya. Itu nanti yang muhtamal itu maksudnya apa? Bisa ini dan bisa itu. Ya. Bisa ini dan bisa itu. Maka kita bagaimana kita tetapkan sebagaimana yang di dalam
dalil. Kalau muhtamal itu adalah termasuk tafsir. Maksud tafsir apa? Takwil itu memalingkan makna ke makna yang lainnya tanpa adanya dasar, tanpa adanya dalil. Itu namanya takwil. Adapun tafsir memalingkan makna ke makna yang lainnya dengan adanya dalil. Makanya tatkala nanti ada pembahasan tentang masalah tangan, misalkan itu penyebutan di dalam Al-Quran, maka kalau memang itu adalah dimaknai dengan penafsiran yang dibenarkan, maka kita tetapkan dengan tafsir, bukan dengan takwil, bukan dengan akal semata. Ini yang B, yaitu tahrif. Kemudian yang C, tamsil. Apa itu tamsil? Kita tidak boleh tamsil, yaitu menyamakan sifat yang ada pada Allah dengan sifat yang ada pada makhluknya, atau sebaliknya. Seperti menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia, atau penglihatan manusia dengan penglihatan Allah. Ini namanya tamsil. Ini tidak boleh. Tatkala kita menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala melihat, maka apa? Melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk itu berbeda. Kita tidak boleh menyamakan melihatnya Allah disamakan dengan melihatnya makhluk. Ini tidak boleh kita samakan. Ini yang dinamakan dengan tamsil. Penyimpangan jenis ini juga jarang terjadi di zaman ini, kata Ustaz Dr. Firanda Ta'ala. Kemudian tamsil mengandung beberapa konsekuensi yang amat tercela. Menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk itu mengandung beberapa konsekuensi yang tercela. Apa itu? Yang pertama, merendahkan level Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, tatkala mengatakan pedang itu yang seharusnya tajam, dia dibandingkan dengan tongkat, itu hanya sekedar, kalau pedang itu kalau untuk akan untuk bertelekan itu lebih kuat, lebih kokoh daripada tongkat. Yaitu merendahkan pedang. Yang seharusnya pedang itu diukur dari ketajamannya, dia hanya diukur karena dia disandingkan dengan tongkat, akhirnya dia pamornya hilang. Maka tatkala kita ada orang yang dia menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk, berarti itu adalah merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara konsekuensi tercela tatkala tamsil atau menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu membatalkan peribadatan makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peribadatan dipersembahkan oleh orang yang rendah kepada orang yang lebih mulia, dan yang lebih mulia. Jika ia menyamakan antara Allah dengan para makhluk, seakan-akan ia telah meniadakan peribadatan dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang Allah itu mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya makhluk, padahal kita menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyeru kepada manusia, mungkin kita butuh teriak, apa kemudian kita tatkala menyeru Allah kemudian kita juga harus berteriak. Maka yang demikian membatalkan peribadatan makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang D, yaitu takyif. Apa itu takyif? Yaitu membagaimanakan. Tapi itu membagaimanakan, yaitu menggambarkan sifat Allah dengan suatu sifat yang dimaklumi, atau meyakini kaifiat tertentu bagi sifat Allah tanpa menyebutkan contoh tertentu yang menyerupainya. Jadi kalau takyif itu menggambarkan sifat Allah dengan suatu sifat tanpa memberikan menyebutkan contohnya, tanpa menyebutkan contohnya. Ini yaitu takyif. Jadi perbedaan antara tamsil dan takyif adalah bahwa tamsil disertai menyebutkan Allah dengan makhluk. Misalkan mendengarnya Allah seperti mendengarnya
ulang. Zoom CR flash Taktil, link ya. video pause Taktil. recording toggle setting to a column and tugman activity. Sementara takdir hanyalah menentukan kaifiyat tertentu bagi sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan takdir itu apa sifatnya? Dia apa? Membagaimanakan tapi tidak menyebutkan contohnya secara gamblang. Itu takdir. Ya. Baik, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Maka ya, selanjutnya ada kaidah konsekuensi atau kaidah kelaziman. Apa itu? Yaitu kullu mu'attil musyabbih. Setiap orang yang meniadakan sifat mesti dia adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Setiap orang yang meniadakan sifat Allah maksudnya, mesti dia adalah seorang musyabbih. Yaitu siapa saja yang menolak sifat Allah, pastilah ia juga telah menyerupakannya dengan sesuatu selainnya. Ya. Contohnya, seperti orang yang menolak istiwa Allah di atas arsy, lalu mentahrif maknanya kepada makna istaula. Ia tidaklah mentahrif atau mentahrif ya kan? Mentahrif kecuali setelah ia menyerupakan Allah dengan manusia. Dan artinya apa? Kalau orang itu dia tidak mau menetapkan bahasanya Allah itu istawa di atas arsy. Ya. Karena istawa itu apa? Ya. Kata mereka itu apa? Sifatnya makhluk. Berarti apa? Pertama dia akan mengatakan bahwasanya kalau sifatnya makhluk. Musyabbih berarti. Ya. Kemudian setelah itu apa? Dia akan meyakini bahwasanya apa? Kalau begitu istawa itu apa? Enggak ada. Yang benar adalah istaula. Sehingga apa? Dia mengosongkan dari istaula. Langkah pertama dia yaitu apa? Dia tasbih dulu. Kemudian setelah itu apa? Dia taktil. Makanya setiap orang yang taktil mesti dia mentasbih. Ya. Sama seperti misalkan orang yang tidak meyakini bahwasanya Allah Taala turun ke langit dunia. Dia nggak mau menetapkan bahwasanya Allah Taala turun ke langit dunia. Kenapa? Karena langkah dia yang pertama dia apa? Dia nggak mau mengatakan bahwasanya Allah turun karena apa? Kalau turun itu berarti apa tadi? Dia menyerupakan Allah dengan aku dulu. Ya. Kalau turun berarti apa? Turun dari atas ke bawah berarti nanti atas kosong loh. Kalau sampai atas kosong nanti terus gimana? Makanya apa? Dia nggak bakal menerima. Maka kemudian setelah itu apa? Dia tidak mengimani adanya Allah Taala turun, taktil. Akhirnya kemudian dia apa? Takwil. Yaitu apa? Bahwasanya yang masuk turun itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari turunnya zat Allah, kemudian apa? Turunnya rahmat Allah. Jadi tasbih, taktil, kemudian takwil. Kayak apa? Ya, setiap yang dia ya taktil mesti dia apa? Tasbih. Kemudian ya kullu musyabbih mu'attil. Kebalikannya juga, setiap yang dia ya menyerupakan Allah mesti dia apa? Mu'attil. Ya, mengosongkan terlebih dahulu. Jadi siapa saja yang telah menyerupakannya dengan sesuatu selainnya, pastilah ia juga telah menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena ketika dia menyamakan Allah Ta'ala dengan selainnya, berarti ia telah menolak makna dan sifat yang benar yang seharusnya ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Kullu musyabbih mu'attil. Setiap orang yang dia menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan makhluk, mesti dia adalah orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa namanya? Dalil konsekuensi. Baik ya. Ikhwati fillah, azanillahu jami'an. Ya. Kemudian ya.
Kita selesaikan ini saja dalam masalah asma wa sifat, kaidah-kaidahnya, dan kita punya gambaran sedikit. Ya, padahal pembahasan ini pembahasan yang panjang. Dan kita punya gambaran sedikit biar kita mengetahui, yaitu tatkala mungkin sebagian ya dari sebagian ustaz yang mereka mungkin ternama tapi tatkala mereka berbicara tentang asma wa sifat, mereka termasuk dari orang-orang yang menyimpang dalam masalah itu. Baik, kemudian tatkala kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sifat Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu sifat-sifat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Maka sikap Ahlus-Sunnah adalah menetapkan maknanya tanpa mentaktil, tanpa menolaknya, tanpa mentahrif, tanpa menyimpangkannya, tanpa mentafsir, tanpa menyerupakannya, tanpa mentaklif, tanpa menanyakan bagaimananya. Ini telah lalu pembahasannya. Tapi ingat bahwasanya apa? Kita tidak menanyakan kaifiatnya sifat Allah, bukan berarti Allah Taala tidak memiliki kaifiat. Yang kita nafikan itu adalah kita menanyakan kaifiat sifat Allah. Tapi tentu saja Allah Ta'ala memiliki sifat dan bagaimana kaifiatnya itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita nafikan itu bukan kaifiat. Maksudnya bahwa saya kaifiat itu tidak ada, bukan itu. Tapi maksudnya yang kita nafikan itu adalah apa? Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat tersebut. Perlu diketahui. Dan kemudian yang B, sifat-sifat yang dinafikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ada sifat-sifat yang ditiadakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara sifat yang dinafikan atau ditiadakan di dalam Al-Quran dan Sunnah yaitu apa? Yang pertama, sifat-sifat yang buruk secara mutlak. Sifat-sifat yang buruk secara mutlak. Contohnya seperti menangis, lupa, sedih, dolim, tidak mampu, dan semisalnya, maka ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lupa, sedih, dolim, dan apa yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua, di antara sifat yang kita nafikan, yaitu sifat-sifat yang sama dan semisal dengan sifat makhluk. Karena sifat makhluk penuh dengan kekurangan, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna. Maka apa? Sifat-sifat yang sama dengan sifat makhluk yang dia kurang, maka tidak boleh kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat yang ditiadakan secara literal oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, sifat-sifat yang dinafikan secara literal dari Al-Quran dan Sunnah. Maka sikap seorang muslim adalah menafikan dari Allah sifat-sifat yang dinafikan oleh dalil, disertai dengan menetapkan antonimnya secara sempurna. Jadi kita meniadakan sifat tersebut, kemudian apa? Kebalikannya kita tetapkan. Kita tiadakan sifat tersebut karena ada dalil, dan kebalikannya kita tetapkan. Contohnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka yang diyakini seorang muslim dari ayat di atas bukanlah hanya bahwa Allah Ta'ala tidak mengantuk dan tidak tidur, melainkan juga bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan dan sifat-sifat yang sempurna yang berlawanan dengan sifat mengantuk dan tidur. Ya, sifat jaga, sifat sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu di antara ya tepat sifat yang dinafikan di dalam dalil. Ya kemudian yang terakhir yaitu sifat-sifat yang didiamkan oleh dalil. Sifat-sifat yang didiamkan oleh dalil. Ya, jadi nggak ada dalil ya, yang menetapkan dan tidak ada dalil yang menafikan. Menetapkan juga nggak ada, menafikan juga tidak ada. Maka bagaimana? Apabila ditemukan sifat yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidaklah disebutkan dalam dalil atau dalil tidak menetapkannya dan tidak pula menafikannya, maka berikut langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum menentukan sikap terhadap sifat tersebut. Pertama, tidak menetapkan sifat-sifat tersebut secara asalnya, namun terkadang diperlukan adanya sikap dalam menghadapi para penyisih yang menggunakan lafaz sifat-sifat tersebut. Kedua, ditanyakan apa maksud dari sifat tersebut. Istilahnya istifsar. Ditanya, apa maksudnya sifat yang antum sebutkan itu? Yang ketiga, menentukan sikap setelah mengetahui makna yang dimaksud. Jika maknanya sesuai dengan dalil, maka maknanya ditetapkan. Jika tidak sesuai dengan dalil, maka tidak ditetapkan. Contohnya apa? Yaitu sifat arah. Sifat arah itu apa? Tidak ada penetapan dalil, tidak ada penafian dalil. Tidak ada yang menetapkannya, tidak ada yang meniadakannya. Maka apa? Langkah yang pertama apa? Yang pertama, pada asalnya sifat tersebut tidak ada. Langkah kedua, ditanyakan apa maksudnya arah. Apa maksudnya arah? Banyak ada orang mengatakan, oh tidak berarah, tidak di kanan, tidak di bawah. Untuk mendengar itu, ya kan? Tidak ada yang seperti itu. Ya. Padahal sifat arah itu tidak ada. Dalil yang menetapkan tidak ada, dalil yang menyatakan juga tidak ada. Ya. Maka kita perlu istifsar, ya, yaitu apa? Minta ya penjelasan dari orang apa maksudnya arah. Al-Sunnah ya tidaklah menggunakan lafaz tersebut dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat arah tadi. Mereka hanya menggunakan lafaz-lafaz yang disebutkan secara literal dalam dalil seperti ala, fauqa, ya, yang bermakna di atas. Namun karena lafaz jihad atau arah ini digunakan oleh para penolak sifat, maka terpaksa Al-Sunnah menyikapi mereka dengan memperinci apa sebenarnya yang mereka maksud dengan jihad, apa yang dimaksud dengan arah. Maka ditanya apa maksud arah. Maka ya, jika yang dimaksud dengan jihad adamiyah, yakni sekedar arah, bukan suatu ruang yang menaungi Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala di luar alam, maka kita katakan bahwasanya Allah berada di jihad. Ketika kita tanya, ya maksudnya arah itu apa? Ya, kalau misalkan dia menjawab bahwasanya arah itu maksudnya adalah arah Adam, maksudnya tidak terikat dengan waktu dan zaman, ya, atau mungkin apa namanya, ya istilah-istilah al-kalam. Maka ketika itu apa? Ya, maka kita katakan bahwasanya Allah itu berarah. Maksudnya apa? Ada makhluk, ada khalik. Ya, ada makhluk, ada khalik. Ada yang diciptakan, ada yang menciptakan. Tentu saja apa? Yang menciptakan dengan yang diciptakan itu berbeda. Maka Allah Ta'ala di mana? Di luar makhluk. Allah Ta'ala berarti di luar makhluk. Tapi yang kedua, jika yang dimaksud adalah jihad wujudiyah, ya, yaitu arah yang di situ ada ruangan atau tempat yang meliputi Allah, maka kita katakan bahwasanya Allah tidak berada di arah, tidak berada di jihad. Timur, barat, ya,
Kalau barat cuma sana saja, yang sana bukan barat namanya. Barat sana saja, yang sana sebelah timur. Maka ketika itu apa? Kita katakan bahwasanya Allah tidak berat. Allah tidak berat. Ini ya untuk mensikapi ya terpaksa ya ini terpaksa. Karena keyakinan kita Ahlussunnah itu apa? Ya kita berdasarkan dalil bukan berdasarkan akal. Mereka kalau mereka berbicara seperti itu maka perlu dengan akal-akal seperti itu tadi. Ya. Maka lihat ya saya ya pernah melihat dialog diskusinya ya, siapa yang di Malaysia itu? Siapa? Yang di Malaysia itu? Rozali. Bukan di sana yang masalah ya debat antara ya, Asy'ari dan Rozami Ramli bukan? Hah? Rozaimin Ramli. Ya, pokoknya beliau sama ya. Itu beliau sering mau istifsar. Istifsar itu apa? Minta ditafsirkan. Apa maksud Anda itu? Maksud Anda itu apa? Berkata seperti itu. Baru setelah itu apa? Beliau jawab. Itu beliau ya sering seperti itu. Nah, kenapa tidak langsung? Padahal kita ya akidah Ahlussunnah ya kita tetap sudah dengan dalil dengan kaidah-kaidah yang tadi. Kemudian sifat jisim ya, yang dinafikan oleh sebagian kelompok ya. Sifat ini tidak ditetapkan dan tidak pula dinafikan ya. Jisim ya. Tidak ada dalil yang menetapkan, tidak ada dalil yang menafikan. Maka hendaknya diperinci apa yang mereka maksud dengan jisim. Jisim itu badan. Maka jika maksudnya adalah tubuh yang berdaging, maka kita katakan bahwa Allah Ta'ala tidak berjisim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berjisim. Kalau maksudnya jisim adalah apa? Tubuh yang berdaging. Ya. Namun yang jika dia maksud adalah zat, ya, maka kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berjisim, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang memiliki zat. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki zat. Karena nanti kaitannya dengan sifat, ada zat, ada sifat. Kalau kita menafikan zat, ya berarti sifatnya gimana Mas Sifat? Ya, ini ya ada zatnya. Sifatnya apa? Oh, ini panjang, ya kan? Kemudian keras, ya kan? Kemudian kasar. Karena ada zatnya. Kemudian kita bisa bicara tentang sifat. Maka kalau kaitannya yang dimaksud dengan jisim adalah zat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya zat. Dan itu sifat-sifat yang didiamkan oleh ya dalil. Maka ya mungkin kaidah yang terakhir ya bukan terakhir ya mungkin yang bisa saya sampaikan di sini yaitu babul ikhbari awsa'u min babis sifat, yaitu pembahasan tentang pengabaran itu lebih luas daripada pembahasan tentang sifat Allah. Wa babu sifat awsa'u min babil asma, dan pembahasan tentang sifat Allah lebih luas dari pembahasan tentang nama Allah. Jadi kabar ya lebih luas daripada sifat lebih luas daripada nama. Pengabaran itu lebih ya luas daripada sifat, ya pembahasan sifat, ya sifat lebih luas dari pembahasan tentang nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sekarang nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, ya itu terkadang ya apa nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu apa mengandung beberapa sifat, Jadi apa pembahasan sifat itu lebih luas daripada pembahasan nama. Kalau misalkan seperti kita, ya kita tidak bicara tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita saja, ya kita misalkan saya punya zat seperti ini, kemudian sifat saya, ya, dari mungkin tingginya, dari mungkin kulitnya, warnanya apa, sifatnya lebih banyak, ya suaranya, ya halus apa keras apa kenceng apa tidak, ya. Nah itu kan ada sifat lebih banyak daripada nama. Nah itu ya jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah.
ya berkaitan tentang masalah ya sedikit tentang masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan paling tidak kita memiliki beberapa patokan tatkala kita berbicara tentang masalah ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sendiri ya belum ya banyak mendalami tentang masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena pembahasan ini pembahasan yang memang berat, sehingga memang para ulama kadang memberikan udzur bagi orang-orang yang menyimpang di dalam masalah asma dan sifat, karena pelik ya kan, siapa yang tahu, maka kita juga nggak tahu. Maka kadang mungkin kita ya bisa jadi salah, ya kita mungkin tidak mengetahuinya, maka bagian para ulama memberikan yaitu perincian tentang orang-orang yang mereka salah di dalam menyikapi tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkaitan dengan masalah ini banyak ya ustaz-ustaz yang mereka kenal, dan mungkin ya Allah taala apakah tidak tahunya, tidak tahuannya, atau mungkin yang lainnya, akhirnya banyak umat ini mereka terjerumus pada kesalahan. Ya itu kata kiai saya seperti itu. Itu pembahasan ini pembahasan yang memang sulit, makanya ya kita harus senantiasa belajar dan terus belajar agar kita mengetahui yang hak itu hak, yang belajar itu belajar. Wallahu ta'ala. Mungkin ada pertanyaan? Rambut teh. Udah. Menu. Pause recording. Toggle.